Aksi begal kembali terjadi di Jakarta. Seorang pengendara sepeda motor ditemukan tergeletak di pinggir jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan. Telepon genggam dan dompet korban raib. Pengendara motor ini ditemukan warga dalam kondisi luka bacok dan tergeletak di ruas jalan Ciledug Raya. Motor korban rusak, dompet dan telepon genggam korban juga raib. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan angkot. Menurut saksi mata, korban diduga menjadi korban begal dan penganiayaan geng motor. Pas dideketin ternyata orangnya masih hidup gitu kan, masih alhamdulillah masih bisa dibawa ke rumah sakit. Dengar-dengar sih gangster apa-apaan gitu bang, kurang tahu jelas sih bang. Kalau untuk info yang lebih detailnya saya nggak ngelihat kronologis kejadian pas penyerangannya soalnya. Warga meminta pengendara motor untuk berhati-hati jika melintas seorang diri saat dini hari. Belum ada keterangan resmi dari polisi soal peristiwa ini. 28 pemuda yang diduga terlibat dalam aksi tarung bebas Street Fighter di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Polisi masih mendalami siapa yang menginisiasi aksi Street Fighter tersebut. Inilah ke-28 pemuda yang diduga terlibat dalam aksi tarung bebas Makassar Street Fighter yang videonya sempat viral beberapa waktu lalu. Setelah didata polisi, satu persatu pelaku kemudian menjalani tes urin untuk dites apakah mereka mengkonsumsi obat terlarang atau tidak saat mengikuti tarung bebas. Tarung bebas Makassar Fighter digelar di belakang Makassar Mall, perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Kiai Haji Agus Salim. Polisi masih mendalami siapa yang berinisiatif mengadakan acara tarung bebas yang melibatkan puluhan orang. Langsung kita tanyakan pada Kompol Jamal, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jamal. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Abraham. Iya, langsung saja, sudahkah ditangkap inisiator, koordinator atau perancang Makassar Street Fighter ini? Jadi sampai sekarang kami dari tim gabungan Polrestabes Makassar di backup oleh Polda Sulsel, Resmo Polda Sulsel beserta dari Polres Pelabuhan masih mendalami dan masih melakukan penyelidikan terkait inisiator ataupun panitia ataupun pemilik akun salah satu sosmed tersebut. Ya, masih didalami ya. Kesulitannya apa untuk melacak pelaku, Pak Jamal? Jadi kami tadi malam melakukan atau mengamankan 28 orang ini ketika akan melakukan pertarungan di daerah pelabuhan Kota Makassar ini. Namun saat melakukan penangkapan ada beberapa insiden terkait ada anggota kami juga yang tertabrak. Sehingga kami hanya dapat mengamankan 28 orang. Sedangkan untuk yang diduga panitia serta wasitnya ini melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Soal bahwa untuk penonton kan disebutkan harus beli karcis. Nah ini bayarnya ke siapa sebetulnya, Pak Jamal? Jadi dari penonton ini membeli tiket, ini ada kami amankan kurang lebih 7 tiket. Mereka membeli pada seseorang melalui online. Nah, tadi malam ketika kami akan melakukan penangkapan, orang tersebut lari dengan menggunakan mobil. Ya, tapi identitasnya paling tidak sudah diketahui ya, Pak Jamal? Jadi untuk identitas sedang kami identifikasi. Kami juga dibantu oleh tim Subdit Cyber Crime Polda Sulsel. Insya Allah mudah-mudahan bisa secepatnya terungkap. Ya, ini barangkali pertanyaan saya yang butuh dijelaskan bahwa apa motif para petarung ini untuk melakukan aksinya di belakang mal di Kota Makassar. Kalau mereka mau jadi jagoan atau mau jadi atlet tinju kan ada ringnya, kemudian atau menjadi atlet tarung bebas kan ada tempatnya begitu. Tapi mengapa lantas mereka mau tarung jalanan? Jadi kalau untuk petarung kami amankan 2 yang sebelumnya. Jadi kalau dari berdasarkan keterangan 2 orang tersebut, mereka ingin uji nyali dan
tergiur dengan hadiahnya yang kurang lebih 1,5 juta. Oke, 1,5 juta menang kalah. Kalau yang kalah berapa itu Pak Jamal? Yang kalah nggak dapat hadiah. Kalah nggak dapat hadiah udah babak belur dan berdarah-darah. Begitu ya. Seharusnya kalau ikut tanding resmi Ya. ada tim dokter yang menangani dan ada aturan. Karena kan kalau tarung bebas ini nggak ada aturan. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau misalnya ada bahaya, ancaman jiwa, ancaman yang berujung kehilangan nyawa seseorang, bagaimana Pak Jamal? Jadi kami pun sudah komunikasi dengan orang tua dua petarung tersebut. Mereka pun sangat menyayangkan dengan Oke. kegiatan ini. Adapun terkait dengan adanya korban jiwa, itu sudah diatur di KUHP pasal 184, ancaman hukuman di atas 5 tahun. Oke, ancaman hukuman di atas 5 tahun agar memberikan efek jera bagi siapapun. Terima kasih Kompol Jamar, Kasat Reskrim Polres Makassar. Betul sekali. Kalau disebutkan tadi mau jadi jagoan, jangan di jalanan. Menjadi petinju ada ringnya, menjadi atlet tarung bebas ada tempatnya. Terima kasih Pak Jamal. Ratusan monyet menyerang dan menjarah kios di objek wisata Gunung Galunggung. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.